Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Fadlia Kurniawati, NIM PIN 400240073, Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalian tuh pasti nggak asing kan sama kata-kata kayak istilah dari kata vintage, blockchain, dan cryptocurrency. Tiga hal itu memang lagi hype banget, tapi mereka tuh bukan kayak tren saat itu. Mereka adalah fondasi baru sistem keuangan digital global yang secara perlahan tuh bakalan ngubah cara kita untuk mengelola uang dan data di masa depan nanti. Hari ini aku bakal bahas gimana tiga hal ini tuh saling terhubung, apa tantangan utamanya, dan kenapa kita harus aware sama topik ini. Nah, 5 poin penelitian utama. Yang pertama, penelitian dari blockchain cryptocurrency grow in Malaysia. Hasilnya tuh menarik, potensi blockchain dan kripto di Malaysia tuh besar banget, tapi adopsinya tuh sangat lambat. Nah, penyebab utamanya itu adalah isu privasi dan regulasi yang belum jelas. Jadi, kalau dua hal ini tuh belum diselesaikan, adopsi itu bisa naik secara signifikan. Yang kedua, dari studi cryptocurrency in the global financial system. Di tingkat global, cryptocurrency itu mulai banyak digunakan, tapi di sisi lain muncul kekhawatiran tentang risiko sistemik dan penipuan. Artinya, inovasi ini tetap perlu regulasi kuat agar tidak mengguncang stabilitas ekonomi. Yang ketiga itu CBDC, Vintage Financial Inclusion. Penelitian ini tuh membahas dilema besar, bagaimana menciptakan inklusi keuangan tanpa mengubah stabilitas sistem. Solusinya ada pada CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency, yang bisa menyeimbangkan manfaat vintage dan risiko cryptocurrency. Keempat, yaitu Digital System and Financial Management. Di level perusahaan itu, integrasi blockchain and vintage itu membuat sistem keuangan yang lebih transparan, aman, dan akuntabel karena datanya tidak bisa dimanipulasi. Nah, ini tuh penting untuk meningkatkan integritas pelaporan dan audit. Yang kelima itu Bitcoin, blockchain, dan vintage. Sistematik dari review and supply chain. Studi ini itu menjalankan dan mengingatkan kita untuk jangan buru-buru menerapkan blockchain di sektor lain seperti supply chain sebelum punya fondasi konsep yang kuat. Kita tuh perlu definisi dan pemahaman yang jelas dulu sebelum bicara soal nilai tambahnya. Selanjutnya ada permasalahan utama dari 5 tadi. Ada 4 inti masalah, tapi aku rangkum secara singkat aja. Yang pertama, hambatan adopsi itu ke pasar karena privasi dan legalitas yang belum jelas. Yang kedua, risiko volatilitas dan stabilitas makro yang butuh untuk kebijakan dan regulasi yang cerdas. Yang ketiga itu tantangan integritas tata kelola korporasi, itu dimana blockchain itu bisa jadi solusi transparansi. Yang keempat ada kesenjangan konsep dan aplikasi yang harus dijembatani lewat literatur akademik dan penelitian yang lebih lanjut. Nah, dari kesimpulan semua tadi, aku punya dua kesimpulan besar. Yang pertama itu potensi besar tapi resikonya nyata. Vintage dan blockchain itu menjanjikan inklusi keuangan, efisiensi, dan integritas data. Tapi di sisi lain, cryptocurrency membawa risiko stabilitas yang nggak diabaikan. Jadi, kita perlu memanfaatkan potensi yang tanpa menutup mata terhadap risikonya. Yang kedua itu regulasi adalah kunci. Tanpa regulasi yang jelas, ekosistem digital ini nggak berkembang pesat secara sehat. Regulasi bukan untuk menghambat, tapi untuk menjalin kepercayaan publik. Kalau masyarakat percaya, adopsi teknologi itu pun meningkat. Nah, yang terakhir itu semua penelitian yang tadi kita baca, yang saya baca tadi, itu membentuk ekosistem utuh, mulai dari fondasi, systematic review tadi, aplikasi nyata, manajemen keuangan dan supply chain, resiko makro itu kripto dan CBDC, dan sampai bukti empiris dari studi Malaysia tadi. Semua itu saling melengkapi dan menggambarkan arah perkembangan keuangan digital masa depan. Nah, saya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir tentang vintage, cryptocurrency, dan blockchain. Semoga dengan ini saya sendiri dan mungkin teman-teman sekalian bisa memahami tentang tiga tadi, yang vintage, cryptocurrency, dan blockchain.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.